Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabah, kaifa halukum? Semoga semuanya sehat dan selalu bersemangat untuk belajar dalam kondisi apapun. Sebuah pepatah bahasa Arab menyebutkan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi Anda sekalian, ketika kita semua ini sedang belajar dimanapun tempatnya, maupun di rumah ataupun di sekolah, selama kita ikhlas dan kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeluh. Mungkin ada ngeluh cuman nggak banyak gitu kan, dan tidak mengutuk-ngutuk karena belajar daring, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para penuntut ilmu yang berbahagia dimanapun antum berada, pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Qawaid, yang mana terlebih dahulu silahkan antum buka bukunya pada halaman ke-7. Di situ ada Al-Qawaid. Unzur walahid al-adad wal ma'dud fima yali. Lihat dan perhatikanlah al-adad wal ma'dud di bawah ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang al-adad wal ma'dud. Apa itu al-adad, Pak? Al-adad dalam bahasa Indonesia sama dengan bilangan atau angka. Sedangkan al-ma'dud adalah kata atau benda yang bersambung dengan angka tersebut. Contohnya 5 buku. Yang mana yang sebagai al-adad? 5 adalah al-adad. Dan buku itu disebut dengan al-ma'dud. Ada al-adad, ada al-ma'dud. Kemudian sebagaimana kata benda itu ada mudzakkar dan muannats, maka al-adad itu atau bilangan itu juga terbagi jadi dua, ada mudzakkar dan muannats. Di sini bisa kita lihat pada dua kolom di bawah ini ada mudzakkar dan ada muannats. Jadi al-adad ketika dia berbentuk mudzakkar, maka wahidun isnani, angka 1 dan angka 2-nya itu juga berbentuk mudzakkar. Dari mana kita tahu itu mudzakkar, Pak? Karena tidak ada huruf tak marbutoh di ujung katanya. Sedangkan di angka 3, di bilangan 3 dan seterusnya sampai angka ke-10 itu ada tak marbutohnya dan dia berbentuk muannats. Bapak ulangi lagi, ketika al-adad itu berbentuk mudzakkar, maka angka 1 dan 2-nya juga berbentuk mudzakkar. Akan tetapi angka 3 sampai ke 10 itu angkanya itu berbentuk muannats. Dari mana kita tahu ada tak marbutoh di ujungnya? Yang mana tak marbutoh itu, Pak? Kita baca sama-sama. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Maka tuntun semuanya itu adalah disebut dengan tak marbutoh. Kemudian kita pindah ke yang muannats. Jadi ketika al-adad itu berbentuk muannats, kata bendanya itu berbentuk muannats, maka al-adadnya itu angka 1 dan 2-nya itu juga berbentuk muannats. Dari mana kita tahunya, Pak? Ditambahkannya tak marbutoh di angka 1-nya wahidatun, dan angka 2-nya ditambahkan ta'ut ta'nis isnatani. Kalau 2 muzakkar tadi berbentuk isnani, sedangkan muannatsnya berbentuk isnatani, ada huruf ta ditambah di situ. Akan tetapi di angka 3 sampai angka 10-nya ini berbentuk muzakkar. Dari mana kita nampaknya, Pak? Karena di angka 3 sampai angka 10 ini tidak ada di situ huruf tak marbutoh. Bisa kita baca sama-sama. Salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanin, tis'un, ashrun. Di situ tidak ada kata-kata huruf tak marbutoh. Biar lebih paham kita lihat contohnya al-adad dan ma'dud. Di sini ada contohnya qalamun. Qalamun itu artinya pena. Jadi ketika kita sebut satu pena itu disebut dengan qalamun wahidun. Itu satu pena. Kemudian 2 pena kita sebut dengan qalaman ithnani. Qalaman ithnani. Kemudian 3 pena. Kita lihat di sini ada beberapa perubahan. Di sini bisa kita lihat
bahasa Arab 3 pena yaitu salah satu aqlamin. Jadi di sini kita dahulukan angkanya salah satu. Kemudian kata bendanya ini kita rubah ke bentuk jamak atau plural. Jadi qalamun itu mufradnya kita rubah ke bentuk jamak terlebih dahulu menjadi salah satu aqlamin. Begitu seterusnya, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin. Pasti timbul pertanyaan, bagaimana cara kita merubah kata benda tersebut menjadi kata jamak, Pak? Nah, itu bisa kita lihat di kamus. Kita tidak bisa ngarang-ngarang, kita lihatnya di kamus. Oke? Kemudian bentuk muannasnya itu kita contohkan di sini itu ada majalah. Majalah itu artinya majalah dalam bahasa Indonesia juga. Jadi satu majalah bahasa Arabnya itu majallatun wahidatun. Dua majalah, majallatani tsnatani. Kemudian di sini nih perbedaannya nih. Ketika angka 3 sampai ke 10 itu terlebih dahulu kita tulis angkanya terlebih dahulu salasu. Kemudian majalahnya kita rubah juga ke bentuk jamak atau plural menjadi salasu majallatin. Begitu seterusnya, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu majallatin, sab'u majallatin, thamani majallatin, tis'u majallatin, asyru majallatin. Bagaimana cara kita merubahnya ke bentuk jamak, Pak? Khusus yang muannas yang seperti ini, majallatun, caranya termasuk mudah, yaitu kita tambahkan saja alif dan ta di ujungnya menjadi majallatun. Ditambah alif dan ta di ujungnya menjadi majallatun. Oke? Tapi tidak semua yang berbentuk muannas bisa kita rubah ke bentuk jamak yang seperti itu. Tetap kita gunakan terlebih dahulu, kita lihat di kamus. Baiklah para penuntut ilmu dimanapun antum berada, mungkin hari ini kita belajar itu terlebih dahulu. Silahkan antum pelajari, antum dengarkan, antum coba-coba di rumah, dan silakan carilah contoh-contoh yang lainnya. Dan apabila kurang paham silakan langsung tanyakan ke Bapak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qauli hadza nakhtatim bi qiraati du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.